Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihwanul Hakim. NIM 3 digit terakhir saya 189. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya yang saya buat, yaitu saya membuat Tetris. Tetris adalah game block seperti Block Blast. Kenapa saya memilih ini? Karena waktu saya keluar rumah atau di luar rumah atau dimanapun itu kan saya jarang beli paket data, jadi saya eh, sering main game Block Blast. Tapi di dalam game Block Blast itu ada beberapa fitur game lain, dan saya memilih salah satunya yaitu ini game. Saya menyebutnya game Tetris. Nah, di sini langsung saja saya mulai. Yang pertama itu ada import game. Import game ini digunakan untuk library untuk membuat gamenya. Di situ import random ini untuk memilih bentuk atau shape pada baloknya dan warnanya secara acak. Di situ PY init ini untuk mengaktifkan semua mode pada PY game. Selanjutnya grid size. Ini grid size-nya itu 35 dan kolomnya itu 10 serta garisnya itu 15 dan panel weight-nya itu 180. Lalu ada screen width atau lebar layar. Nah, di sini lebar layarnya meliputi area game yang close kali grid size ini, ditambah juga panel kontrolnya atau panel score. Nanti ada score di samping. Itu screen height ini untuk tingginya sesuai dengan grid. Lalu ini ada beberapa warna yaitu hitam, putih, grey, serta emas. Ini digunakan untuk warna untuk blok dan font. Ini ada juga warna merah, hijau, biru, orange, dan ungu. Setelah itu ada font small atau font yang kecil. Ini digunakan untuk font kecil dengan ukuran 2 dengan fontnya Shogoi UI dan ukurannya itu 22 serta font yang besar itu 36 dan dia di bold. Nah, ini untuk font pada text score dan kontrol. Habis itu ada screen. Ini untuk membuat window pada gamenya. Nah, ini ada di game display set mode screen wide, screen height. Nah, itu untuk membuat windownya. Lalu PY game display set caption adalah untuk memberi judul pada windownya tersebut. Selanjutnya ada class game object. Nah, class game object ini adalah induknya. Di situ di induknya terdapat div init. Nah, ini underscore self koma y koma x, itu ada color. Nah, ini seperti biasa kita ketik dulu self.x, self.y, dan self.color sama dengan warnanya. Di situ ada class player block. Ya, ini adalah kelas anak dari game objeknya atau yang mewarisi dari game objek. Itu kita ketik langsung dev init self. Nah, self-nya ini berisi tentang self shape. Nah, self ini adalah untuk bentuk baloknya itu. Bentuk balok atau bloknya itu. Nah, di sini sesuai dengan koordinatnya yaitu yang ini 0,0, 0,1, 0,2, dan 0,3, dan yang O 0,0, 1,0, 0,1, dan 1,1, yang T 0,0, 1,0, minus 1,0, dan 0,1. Habis itu yang L 0,0, 0,1, 0,2, serta 1,2. Itu ada self tipe random. Yang startnya yang random choice. Nah, ini digunakan untuk dipilih secara random. Jadi nanti bloknya nanti dipilih secara random. Dan posisi awal itu dari nanti keluarnya itu dari atas di tengah-tengah gitu. Jadi nanti bisa diarah-arahin gitu. Lalu yang super init
Ini adalah random choice dari warnanya, atau ini pada bagian ini random choice color. Lalu def move ini digunakan untuk gerakan blok. Dx itu ke kiri atau kanan, dan dy itu untuk turun. Nah, jadi nanti bisa digerakin ke kanan dan ke kiri serta bisa turun. Kalau naik tidak bisa. Hanya kalau turun itu biar cepat aja. Kalau naik nanti game over. Selanjutnya ada def draw, self surface. Nah, di situ fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan blok ke layar. Di dalamnya terdapat perulangan yang membaca setiap bagian kecil dari blok berdasarkan layout. Kemudian posisi blok dihitung berdasarkan koordinat grid yang dikonversi ke pixel. Setelah itu, blok digambar menggunakan fungsi pygame drawRight dengan warna tertentu dan ditambahkan garis tepi agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya, kelas gamepad. Kelas gamepad merupakan bagian terpentingnya atau otak dari game ini. Nah, di situ dev init ini sebagai konstruksinya, self grid, non for in range, cool for in range ini untuk merupakan untuk ukurannya, dan nonce itu untuk yang masih kosong, nanti akan diisi warna jika ada blok. Selanjutnya self score sama dengan 0, itu skor itu menyimpan skor dimulai dari 0. Habis itu self game over false, itu merupakan status game, itu dilihat masih berjalan atau tidak. Habis itu def is valid move. Def is valid move ini berfungsi digunakan saat kali player menekan tombol atau blok jatuh otomatis. For bx, by in block layout new x. Nah, pada ini dilakukan perulangan semua bagian kecil dari blok. Misalnya bentuk T punya 4 kotak. Nah, ini untuk new x, blok x plus bx plus dx. Nah, blok x, blok y posisi sekarang, bx, by bentuk blok, dan dx, dy arah gerakan. Habis itu kita cek keluar batas apa tidak. If new x lebih kecil daripada 0 or new x lebih besar sama dengan cos or new y lebih besar sama dengan rows. Nah, itu tidak boleh keluar ke kiri, keluar ke kanan, keluar ke bawah. Habis itu kita cek lagi apakah masih tabrakan apa enggak. Itu pada if new y lebih besar sama dengan 0 and self grid dot grid new y underscore y new underscore x. Nah, itu tidak boleh menabrak blok lain di grid. Jika aman, return true. Habis itu def log block. Selanjutnya def log block. Nah, ini dipanggil saat blok tidak bisa diturunkan lagi. Habis itu for bx by in block layout merupakan perulangan atau looping semua bagian dari blok. Untuk mengecek game over, if block y plus by lebih kecil sama dengan 0, self game over true. Nah, blok berhenti di atas layar, grid sudah penuh, lalu keluar tampilan game over. Self grid blok y plus by blok x plus bx blok color ini digunakan untuk menyimpan grid warna blok ke grid. Artinya blok sekarang jadi permanen. Selanjutnya clear lens. Def clear lens self ini
Fitur utama Tetris, hapus baris penuh, lalu tambah skor. Lens to color, to clear. Itu artinya adalah perulangan semua baris. Jika semua kolom terisi, tandai untuk dihapus. Lalu for in, lens to clear, del self.grid i, hapus baris penuh, lalu tambah baris kosong di atas supaya grid tetap penuh dan efek blok di atas turun. Lalu self score plus sama dengan 100. Jadi tiap bloknya yang samping kanan kiri penuh nanti akan mendapatkan skor 100. Lalu depth draw ini digunakan untuk menggambar. Selanjutnya for R in range itu merupakan perulangan seluruh grid. Lalu reaksi grid size ini digunakan grid kosong tetap digambar garis. Lalu jika ada blok, gambar blok mengisi kotak dengan warna, sedikit padding biar ada efek border. Lalu PY game. PY game ini adalah nanti berada di tampilan sebelah kanan panel atau sebelah kanan layarnya. Nanti menunjukkan tampilan skor dan kontrolnya. Nah, pada PY game ini terdapat PY game draw rect surface gray. Posisi X mulai dari kanan area game, 0 posisi Y dari atas, panel white lebar panel, screen white itu tinggi panel. Jadi bikin kotak abu-abu di sebelah kanan sebagai panel informasi. Lalu title surf itu untuk menampilkan judul skor. Skor text true nanti alias biar halus, nanti white warnanya putih, hasilnya disimpan sebagai surface text. Lalu surface score juga sama untuk menampilkan nilai skor. Selanjutnya surface split title surf dan score surf. Nah, ini digunakan untuk menampilkan ke layar split. Jadi nanti tampilannya skornya. Habis itu posisi text control. In underscore y screen height, text control ditaruh di bagian bawah panel. Lalu surface bit font small kontrol kanan itu nanti merupakan petunjuk untuk menggunakan panah. Nah, nanti berada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya ada DevMind. Nah, DevMind ini merupakan mesin utama yang menjalankan game dari awal sampai selesai. Lanjut kita inisialisasi dulu. Clock PY game time clock. Nah, clock itu berfungsi untuk mengatur FPS-nya, lalu bird sama dengan gamepad itu untuk objek papan gamenya, lalu current pace digunakan untuk blok yang sedang dimainkan. Setelah itu fall speed. Fall speed itu digunakan untuk mengatur kecepatan pada saat blok turun. Nah, itu 500 milisecond. Lalu last fall time PY game time getix. Nah, itu digunakan waktu sejak game dimulai. Selanjutnya run sama dengan true. Selama run sama dengan true, maka game akan terus berjalan. While run ini seperti mesin game yang tidak bisa berhenti. Lalu screen file.fill black itu artinya adalah layar dibersihkan dulu biar tidak menumpuk pada gambar yang lama. Itu current time sama dengan pygame.time.get underscore x itu adalah ambil waktu yang sekarang.
itu buat menghitung jumlah, itu buat menghitung jatuhnya blok. Lalu for event in pygame that event that get. Nah, nanti programnya dicek semua untuk playernya. Jadi ketika playernya menggerak-gerakkan apa gitu, jadi nanti dicek di situ. Habis itu if event that type. Nah, itu artinya adalah kalau diklik silang pada windownya maka akan keluar. Jadi game akan berhenti. If not board, that game over. Kalau belum game over masih bisa bergerak. Nah, ke event type, nah itu PY game menggunakan keydown. Keydown itu untuk gerak ke bawah. Lalu jika ke kiri nanti menggunakan arah kiri, kalau ke kanan menggunakan ke kanan, kalau ke bawah juga ke bawah. Setelah itu masih sama if not bird. Jika gamenya tidak kalah maka bisa dilanjutkan. Nah, nanti ada if current time min last fall dot underscore fall underscore time. Nah, itu setiap beberapa waktu blok akan turun sendiri. Lalu current piece, nah itu blok turun satu langkah. Kalau sudah lalu kalau sudah bird lock block current piece artinya blok dikunci jadi permanen. Bird clear lines, nah itu artinya adalah cek apakah ada baris penuh untuk dihapus. Lalu current piece player block, nah itu untuk membuat blok baru. Setelah itu if not bird is valid move current piece game over true. Kalau bloknya penuh atau sudah nabrak ke atas itu melebihi garisnya, jadi akan kalah, nanti game over. Selanjutnya draw screen, nah itu ada tampilan gambar papan sama skornya. Di situ current piece draw screen, nah itu dibuat tampilan blok yang sedang jatuh. Lalu kalau overlay sama dengan game.surface itu buat layar gelap transparan. Selanjutnya gotext itu buat nanti ada tampilan game over. Lalu game.display.flip itu digunakan untuk tampilan gambar terbaru. Lalu clock.tick 60 itu adalah batas kecepatan FPS. Lalu game quit itu untuk menutup semua sistem game. Dan yang terakhir if underscore name sama dengan titik 2 underscore main, itu bagian ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file pemrograman dijalankan secara langsung, bukan saat file diimport ke program lainnya. Nah, gunanya underscore name itu buat penanda file, lalu yang di titik 2 itu file utamanya, lalu main dalam kurung itu untuk menjalankan hanya saat program utama. Jadi dijalankan hanya saat program utama dirunning. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.